Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita kembali dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini kita akan membahas materi mengenai penentuan harga pokok berdasarkan proses. Sebelum kita lanjut ke materinya, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Faizil Mutakin dengan NIM 039, ada Ajelia Kurniadewi dengan NIM 052, ada Ratna Puspitasari dengan NIM 123, dan ada Vita Ilva Nurul Farida dengan NIM 127. Oke, langsung ke materinya. Yang pertama ada karakteristik kegiatan produksi berdasarkan proses. Proses produksi membantu dalam menentukan cara terbaik dalam hitung biayanya. Karena dalam situasi ini, sebagian besar produk yang sejenis melalui sejumlah proses yang identik. Karena setiap lini produk ini melalui proses yang dari menerima bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang sama, maka tidak diperlukan lagi mengakumulasikan biaya-biaya berdasarkan batch atau kelompok. Sebaliknya, biaya-biaya itu diakumulasikan oleh proses. Penentuan harga pokok berdasarkan proses berjalan dengan baik apabila produk-produk yang relatif homogen atau sejenis melalui serangkaian proses dan menerima jumlah biaya produksi yang sama. Jadi ditekankan dalam penentuan harga pokok proses di sini bahwa produk yang terlibat itu adalah produk yang sejenis atau homogen. Kemudian jenis proses. Jenis-jenis proses yang pertama ada proses pemrosesan sekuensial. Dalam pemrosesan sekuensial mengharuskan semua unit melalui satu proses yang sebelum dapat dikerjakan dalam proses berikutnya secara beruntun. Proses ini biasanya akan melalui beberapa departemen, di mana setiap departemen atau proses membawa setiap produk satu langkah lebih dekat ke penyelesaian. Jadi, dalam proses produksi itu membutuhkan departemen produksi yang mempunyai tugas berbeda-beda. Di sini kami mencontohkan proses pada perusahaan Headblend National Supplement atau perusahaan suplemen seperti vitamin atau kesehatan seperti itu. Yang pertama itu ada pencampuran atau pengambilan, yang mana di sini itu untuk menentukan bahan baku apa yang akan dipakai, apa saja yang akan dipakai lalu dicampur. Kemudian ada pengapsulan, yang mana bahan-bahan tadi yang sudah dipilih itu kemudian dimasukkan ke dalam mesin, kemudian diolah menjadi sebuah produk yang nanti diteruskan ke dalam proses akhir. Nah, proses akhir ini disebut dengan pembotolan di sini. Pembotolan itu merupakan proses akhir dari ketiga proses tadi. Kemudian setelah pembotolan selesai, produk dari suplemen ini kemudian menjadi produk barang jadi. Seperti itu. Next, kemudian ada pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel adalah pola pemrosesan yang lain yang menghaluskan dua atau lebih proses sekuensial untuk menghasilkan barang jadi. Unit-unit yang telah selesai sebagian dapat dikerjakan secara simultan dalam proses yang berbeda dan kemudian dibawa secara bersama-sama dalam proses akhir untuk penyelesaian. Misalnya perubahan membuat hard disk drive untuk komputer pribadi. Jadi dalam pemrosesan paralel ini ditekankan pada produk-produk yang berkaitan dengan teknologi seperti komputer atau di sini hard disk drive, yang mana produk hard disk ini yang telah selesai kemudian ada langkah lain, yaitu seperti menguji dari hard disk itu apakah sudah sesuai dengan prosedur atau sistem yang telah ditetapkan atau belum. Kemudian, bagaimana arus biaya melalui akun-akun dalam penentuan harga pokok proses. Arus biaya produksi untuk sebuah sistem penentuan harga pokok proses umumnya sama seperti yang terjadi dalam sistem penentuan harga pokok pesanan. Jadi saat bahan baku dibeli, biaya dari bahan baku tersebut itu mengalir melalui akun persediaan bahan baku. Hal yang sama, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan itu mengalir ke akun barang dalam proses. Jadi ini sama seperti biaya dalam pesanan. Kemudian saat barang telah selesai itu ada pemindahan akun, yang mana pemindahan akun itu dari barang telah selesai itu dipindah ke akun barang jadi. Kemudian saat barang itu sudah terjual, maka juga akan ada pemindahan akun lagi, yaitu pemindahan akun dari barang jadi ke akun beban pokok penjualan. Nah, di sini itu ada contoh mengenai departemen produksi. Yang pertama itu ada departemen pencampuran, ada departemen pengapsulan, ada departemen pembotolan. Seperti yang tadi dijelaskan, ini masuk dalam proses produksi perusahaan
suplemen yang tadi itu. Oke, selanjutnya kita akan menghitung arus biaya tanpa persediaan barang dalam penentuan harga pokok proses. Di sini soalnya, dalam penentuan harga pokok proses, setiap departemen proses mengakumulasikan biayanya dalam sebuah akun barang dalam proses. Jadi, semua biaya dalam proses itu diakumulasikan ke dalam sebuah akun yang mana itu diberi nama barang dalam proses. Kemudian saat pekerjaan terselesaikan dalam sebuah proses itu, unit-unit biaya yang terkait dipindahkan ke departemen berikutnya. Biaya-biaya dipindahkan dengan mendebit akun barang dalam proses dari departemen yang menerima unit dan mengkredit akun barang dalam proses dari departemen yang memindahkan. Nah, kita ilustrasikan di sini, anggap aja ada perusahaan Health Blend memutuskan untuk memproduksi 2000 botol multivitamin dengan biaya berikut. Tidak ada barang dalam proses awal atau akhir untuk setiap departemennya. Di sini untuk departemen percampuran bahan baku langsungnya ada $1.700, kemudian tenaga kerja langsungnya ada 50 dan overhead yang dibebankan ada $450. Kemudian untuk departemen pengapsulan ada $1.000. Yang lainnya silahkan teman-teman mencermati sendiri terlebih dahulu. Nah, di sini yang diminta kita adalah untuk menghitung biaya yang dipindahkan ke setiap departemen. Kemudian yang kedua, kita disuruh membuat ayat jurnal yang mencerminkan pemindahan biaya tersebut. Oke, untuk solusinya, yang pertama kita akan menghitung di sini dari departemen pencampuran. Di sini tadi udah diketahui dari ketiga biaya, yaitu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan. Ketiganya itu dijumlahkan kemudian menghasilkan biaya yang ditambahkan, yaitu sebesar $2.200. Nah, biaya yang ditambahkannya ke dalam itu tidak ada karena ini departemen awal. Kemudian biaya yang ditambahkan keluar itu sebesar 2.200. Kemudian ke departemen pengafsulan, yaitu sama seperti yang tadi, ketiga biaya itu dijumlahkan, hasilnya itu $1.560. Kemudian biaya yang ditambahkan ke dalam yaitu 2.200. 2.200 itu dari mana? Yaitu dari departemen pencampuran yang kemudian ditambahkan ke dalam departemen pengafsulan. Jadi totalnya yaitu ada $3.760, yang itu nanti akan dipindahkan ke departemen selanjutnya. Kemudian ke departemen selanjutnya yaitu pembotolan, ketika biaya tadi itu sama dijumlahkan dan menghasilkan $1.700, kemudian ditambahkan biaya yang masuk atau dipindahkan ke departemen pembotolan dari pengapsulan yaitu sebesar $3.760 dan hasilnya yaitu $5.560 itu ke dalam departemen akhir atau departemen pembotolan. Kemudian yang kedua ayat jurnalnya, yaitu barang dalam proses yaitu pengapsulan di debit 2.200, barang dalam proses pencampuran di kredit 2.200, barang dalam proses pembotolan di debit 3.760, dan barang dalam proses pengapsulan 3.760 di kredit. Kemudian barang jadinya di debit 5.560, barang dalam proses pembotolannya $5.560. Itu sudah sesuai dengan tabel yang di atas. Tinggal disesuaikan aja. Oke. Lanjut, yang kedua ada mengakumulasikan biaya dalam laporan produksi. Dalam penentuan harga pokok proses, biaya-biaya diakumulasikan oleh sebuah departemen untuk setiap periode waktu. Nah, laporan produksi adalah sebuah dokumen yang mengintisarkan aktivitas produksi yang terjadi dalam sebuah departemen pemrosesan untuk setiap periode waktu tertentu. Jadi, dalam laporan produksi itu ada informasi mengenai biaya-biaya yang dipindahkan dari departemen sebelumnya ke departemen selanjutnya, begitu. Oke, kemudian yang selanjutnya, laporan produksi memberikan informasi tentang fisik yang diproses dalam sebuah departemen dan biaya-biaya yang menyertainya. Laporan produksi dibagi ke dalam bagian-bagiannya. Yang pertama itu bagian informasi unit. Bagian informasi unit itu memiliki dua pembagian utama, yaitu unit untuk dipertanggungjawabkan dan unit yang dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk bagian informasi biaya itu juga memiliki dua pembagian utama, yaitu biaya untuk dipertanggungjawabkan dan biaya yang dipertanggungjawabkan. Biaya untuk dipertanggungjawabkan itu adalah biaya yang dibebankan dalam departemen tersebut dari pemindahan atau biaya yang dipindahkan dari departemen sebelumnya ke departemen tersebut. Itu merupakan biaya untuk dipertanggungjawabkan. Lalu
Kemudian biaya yang dipertanggungjawabkan itu biaya yang sudah masuk ke dalam departemen itu, kemudian dipertanggungjawabkan untuk diproses ke dalam langkah selanjutnya menjadi barang jadi. Kemudian perusahaan manufaktur dan jasa. Dalam perusahaan jasa, penentuan harga pokok proses dalam perusahaan jasa itu relatif sederhana. Karena apa? Karena beberapa perusahaan dalam jasa itu di mana persediaan dalam proses itu pada dasarnya tidak ada dalam perusahaan jasa. Nah, total biaya untuk sebuah periode dibagi dengan jumlah jasa yang disediakan untuk menghasilkan biaya per unit. Biaya per unitnya di sini itu yaitu dari total biaya sebuah periode dibagi dengan jumlah jasa yang disediakan. Jadi di perusahaan jasa itu banyak sekali tidak ada persediaan dalam proses. Oke, kemudian dalam perusahaan manufaktur yang menggunakan JIT atau sistem just in time. Dalam perusahaan-perusahaan manufaktur yang menggunakan sistem ini dapat beroperasi tanpa memiliki persediaan barang dalam proses dalam jumlah yang besar. Karena perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan JIT itu mencoba mengurangi persediaan dalam proses sampai ke tingkatan yang rendah. Jadi perusahaan yang menggunakan just in time ini umumnya mereka memangkas biaya karena mereka meminimalkan persediaan dalam gudang gitu. Dan biaya per unit itu dihitung dengan membagi biaya yang dikeluarkan pada sebuah periode waktu dibagi dengan output yang hanya dihasilkan pada waktu yang sama. Jadi untuk perusahaan manufaktur menggunakan just in time ini lebih tepatnya menggunakan metode harga pokok pesanan karena mereka tidak memaksimalkan dalam persediaan tetapi memproduksi barang hanya pada saat ada orderan begitu. Dan untuk menghitung biaya per unitnya itu total biaya untuk sebuah periode dibagi total output dari sebuah periode. Oke, selanjutnya untuk perusahaan manufaktur ini lebih tepatnya ke manufaktur tradisional. Di sisi lain perusahaan-perusahaan manufaktur tradisional itu tetap dapat memiliki persediaan barang dalam proses awal dan akhir dalam jumlah yang besar. Nah, hal ini itu akan menyebabkan kerumitan dalam penentuan harga pokok proses karena beberapa faktor seperti adanya persediaan barang dalam proses awal dan proses akhir, serta pendekatan yang berbeda dalam memperlakukan biaya persediaan awal. Oke, ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk bagian yang kedua yaitu berkaitan dengan pengaruh persediaan barang dalam proses pada penentuan harga pokok proses. Nah, yang part kedua ini akan saya jelaskan di sini bersama saya yaitu Vitalva Nur Farida dengan NIK Mahir 127. Nah, perhitungan biaya per unit untuk pekerjaan yang dilakukan selama satu periode adalah bagian terpenting dari laporan produksi. Nah, biaya per unit ini dibutuhkan baik untuk menghitung biaya yang barang dipindahkan dari sebuah departemen maupun untuk menilai persediaan barang dalam proses akhir, unit yang masih belum selesai dan masih ada pada akhir periode. Secara konseptual, menghitung biaya per unit adalah hal yang mudah, hanya membagi total biaya dengan jumlah unit yang diproduksi. Namun keberadaan persediaan barang dalam proses menyebabkan dua permasalahan. Yang pertama yaitu mendefinisikan jumlah unit yang diproduksi dapat menyulitkan karena beberapa unit yang diproduksi dalam sebuah periode telah selesai diproduksi, sementara unit yang masih ada di persediaan akhir belum selesai. Nah, hal ini dapat diselesaikan melalui konsep unit produksi ekuivalen. Dan yang kedua, muncul pertanyaan bagaimana seharusnya biaya dan pekerjaan barang dalam proses awal unit yang belum selesai pada awal periode diperlakukan, haruskah unit tersebut dihitung dengan biaya pekerjaan periode terkini atau diperlakukan secara terpisah? Nah, dua metode telah dikembangkan untuk memecahkan permasalahan ini, yaitu metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan unit produksi ekuivalen. Nah, secara definisi, barang dalam proses akhir belum selesai proses produksinya. Oleh karena itu, sebuah unit yang telah selesai dan dipindahkan selama sebuah periode tidak sama dengan sebuah unit yang ada dalam persediaan barang dalam proses akhir. Dan biaya yang dilampirkan kepada dua unit tersebut seharusnya berbeda. Dalam menghitung biaya per unit, output dari sebuah periode harus didefinisikan. Nah, di sini diilustrasikan, diasumsikan bahwa Departemen A memiliki data sebagai berikut untuk bulan Oktober. Nah, unit pada barang dalam proses awal tidak ada, unit yang telah selesai sebesar 1000, unit
pada barang dalam proses akhir 25 selesai sebesar 600 dan total biaya sebesar $11.500. Lalu muncul pertanyaan, berapakah output selama bulan Oktober untuk departemen A? Apakah 1000? Apakah 1600? Nah, jika jawabannya adalah 1000, maka usaha-usaha yang dilakukan terhadap unit pada barang dalam proses akhir diabaikan. Biaya produksi yang dikeluarkan pada bulan Oktober menjadi milik unit yang telah selesai seluruhnya dan unit yang baru selesai sebagian pada barang dalam proses akhir. Namun jika jawabannya adalah 1600 unit, kenyataannya adalah 600 unit pada barang dalam proses akhir hanya baru selesai sebagian diabaikan. Oleh karena itu, output harus diukur sehingga mencerminkan usaha yang dikeluarkan untuk unit yang sudah selesai dan unit yang baru selesai sebagian. Nah, solusinya adalah menghitung unit output ekuivalen. Nah, unit output ekuivalen adalah unit-unit yang sudah selesai yang kemungkinan telah diproduksi berdasarkan total jumlah usaha produksi yang telah dikeluarkan pada periode yang sedang dipertimbangkan. Nah, menentukan unit output ekuivalen untuk unit yang dipindahkan keluar sebenarnya cukup mudah. Sebuah unit tidak akan dipindahkan kecuali telah selesai. Yang selanjutnya di sini berkaitan dengan menghitung unit produksi ekuivalen tanpa barang dalam proses awal. Nah, di sini muncul pernyataan, output adalah total pekerjaan dari sebuah periode dan diukur berdasarkan unit ekuivalen. Unit output ekuivalen adalah unit yang selesai yang kemungkinan telah diproduksi berdasarkan input produksi yang digunakan seperti diilustrasikan oleh diagram berikut. Nah, di sini sudah ada diagramnya, sudah ada keterangannya juga. Nah, di situ ada catatan yang mana unit ekuivalen adalah unit selesai ditambah dengan unit pada barang dalam proses akhir dikali dengan persentase penyelesaian. Yang mana dalam slide ini terdapat informasi yaitu data Oktober sebesar 1000 unit selesai dan 6000 unit barang dalam proses akhir dengan persentase 25%. Lalu diminta untuk menghitung unit ekuivalen untuk bulan Oktober. Lalu solusi yang dilakukan yaitu 1000 unit selesai sama dengan 1000 unit ekuivalen. Nah, di situ tertuliskan 600 unit pada barang dalam proses akhir dikalikan dengan 25% yang telah selesai. Dihasilkan angka 150 unit ekuivalen. Dan dapat diketahui untuk output bulan Oktober yaitu sebesar 1150 unit ekuivalen. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan keputusan beretika. Nah, memperkirakan tingkat penyelesaian adalah tindakan yang membutuhkan penilaian dan perilaku yang beretika. Memperkirakan tindakan penyelesaian yang terlalu tinggi akan meningkatkan nilai output ekuivalen dan menurunkan biaya per unit. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan dalam laba sebab beban pokok penjualan akan menjadi lebih rendah dan peningkatan dalam aset sebab biaya barang dalam proses akan meningkat. Nah, memperkirakan tingkat penyelesaian yang terlalu tinggi dengan sengaja merupakan sebuah pelanggaran yang nyata atas praktik profesional yang beretika. Untuk mengetahui output sebuah periode dan biaya produksi untuk departemen di periode yang sama, membuat biaya per unit dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, biaya per unit sama dengan total biaya per unit ekuivalen. Nah, biaya per unit kemudian dapat digunakan untuk menentukan biaya dari unit yang dipindahkan dan biaya dari unit yang ada pada barang dalam proses akhir. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan mengukur output dan membebankan biaya tanpa barang dalam proses awal. Lalu muncul pernyataan di sini bahwa biaya per unit dihitung dengan membagi biaya dalam suatu periode untuk sebuah proses tertentu dengan output dari periode yang sama. Biaya dari barang atau jasa yang dipindahkan keluar adalah biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit yang selesai. Dan biaya dari barang dalam proses akhir adalah biaya per unit dikalikan dengan unit ekuivalen pada barang dalam proses akhir. Lalu di sini muncul informasi yaitu biaya produksi dalam sebuah periode adalah $11.500 dan unit yang dipindahkan keluar sebesar 1000 unit dan unit pada barang dalam proses akhir sebesar 600 yang mana adalah 25% selesai. Di sini diminta untuk
menghitung biaya per unit, dan menghitung biaya dari barang yang dipindahkan keluar dan biaya dari barang dalam proses akhir. Lalu untuk penyelesaiannya, di sini terdapat unit yang telah selesai sebesar 1000 dan unit pada barang dalam proses akhir sebesar 150 yang diperoleh dari 600 dikali 25%. Yang mana 600 tersebut adalah unit pada barang dalam proses akhir. Maka ditambahkan menghasilkan unit ekuivalen sebesar 1150. Lalu untuk biaya per unit ekuivalen dihitung dengan rumus total biaya per unit ekuivalen. Maka diperoleh angka $11.500 dibagi 1.150, maka menghasilkan $10. Yang kedua, di sini ada biaya dari barang yang dipindahkan keluar, yaitu dari biaya per unit ekuivalen dikali dengan jumlah unit yang dipindahkan keluar, yaitu $10 per unit dikali dengan 1000 unit ekuivalen menghasilkan $10.000. Lalu biaya dari barang dalam proses akhir yaitu dari biaya per unit ekuivalen dikali dengan unit pada barang dalam proses akhir, yaitu $10 per unit dikali 150 unit ekuivalen menghasilkan $1.500. Biaya per unit sebesar $10 digunakan untuk membebankan biaya sebesar $10 yang mana diperoleh dari $10 dikali 1000 ke unit yang dipindahkan keluar dan biaya sebesar $1.500 yang diperoleh dari $10 dikali 150 ke 600 unit pada barang dalam proses akhir. Nah, perlu diperhatikan bahwa biaya dari barang dalam proses akhir diperoleh dengan mengalihkan biaya per unit dengan unit ekuivalen, bukan jumlah aktual dari unit yang baru selesai sebagian. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan dua metode memperlakukan persediaan barang dalam proses akhir. Dalam menghitung biaya per unit periode terkini untuk sebuah departemen, dua pendekatan telah dikembangkan untuk menangani output dari periode sebelumnya dan biaya dari periode sebelumnya pada barang dalam proses awal. Nah, metode yang pertama yaitu metode penentuan harga pokok rata-rata tertimbang, yang mana menggabungkan biaya persediaan awal dan pekerjaan yang dilakukan dengan biaya dan pekerjaan periode terkini untuk menghitung biaya per unit untuk periode ini. Pada dasarnya, biaya dan pekerjaan yang dibawa dalam periode sebelumnya diperhitungkan seakan-akan berasal dari periode terkini. Oleh karena itu, pekerjaan dan biaya persediaan awal disatukan dengan pekerjaan dan biaya terkini. Dan biaya per unit rata-rata dihitung dan dibebankan ke unit yang dipindahkan keluar dan unit yang tersisa dalam persediaan akhir. Yang kedua yaitu metode penentuan harga pokok FIFO, yang mana memisahkan pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalen dalam persediaan awal dari pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalen yang diproduksi selama periode terkini. Hanya pekerjaan dan biaya terkini yang digunakan untuk menghitung biaya per unit periode terkini. Diasumsikan bahwa unit dari persediaan awal diselesaikan dan dipindahkan terlebih dahulu. Biaya dari unit persediaan awal terdiri atas biaya dari Perkenalkan, nama saya Zalia Kurnia Dewi dengan NIM akhir 052. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga pokok rata-rata tertimbang. Dalam metode rata-rata tertimbang, unit output ekuivalen dihitung dengan menambahkan unit yang telah selesai ke dalam unit ekuivalen pada barang dalam proses akhir. Oleh karena itu, unit tersebut dihitung sebagai bagian dari unit output ekuivalen pada periode terkini. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran output dan pembebankan biaya pada metode rata-rata tertimbang. Hal ini kita lakukan karena metode rata-rata tertimbang merupakan suatu perhitungan pekerjaan dan biaya dari periode sebelumnya pada barang dalam proses awal yang seakan-akan dikerjakan pada periode terkini.
Oleh karena itu, unit ekuivalen adalah unit yang telah selesai pada periode terkini yang ditambah dengan unit ekuivalen pada barang dalam proses akhir. Biaya per unit ini diperoleh dengan menambahkan penjumlahan biaya dalam proses awal dan biaya dalam proses terkini dengan unit ekuivalen rata-rata tertimbang. Biaya per unit yang dihasilkan adalah campuran dari biaya per unit periode sebelumnya dan biaya per unit terkini yang bersifat aktual. Kemudian kita masuk ke dalam contoh penerapan, yaitu ada informasi produksi, yaitu unit dalam proses awal sebanyak 20.000 galon, kemudian unit selesai dan dipindahkan keluar sebanyak 50.000 galon, dan unit dalam proses akhir sebanyak 10.000 galon. Kemudian ada informasi biaya, yaitu biaya dalam proses awal sebesar 3.525 US dollar, dan untuk biaya yang ditambahkan selama bulan Juli sebanyak 10.125 US dollar. Kemudian dari soal tersebut kita diminta untuk yang pertama menghitung ukuran output untuk bulan Juli, yang kedua bebankan biaya ke unit yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kemudian penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, output pada bulan Juli sebesar 60.000 total unit yang berasal dari unit dalam proses awal sebanyak 20.000, kemudian ditambah dengan unit selesai dan dipindahkan keluar sebanyak 50.000 galon, kemudian dikurangkan dengan unit dalam proses akhir sebanyak 10.000 galon. Kemudian kita akan menghitung unit selesai berasal dari barang dalam proses awal sebanyak 20.000 dan unit yang dimulai dan diselesaikan sebanyak 30.000 yang berasal dari unit selesai dan dipindahkan keluar sebanyak 50.000 dikurangkan dengan unit dalam proses awal sebesar 20.000 yang nantinya keduanya akan menghasilkan unit selesai sebesar 50.000. Kemudian 50.000 tersebut kita tambahkan dengan barang dalam proses akhir sebesar 25% dari sisa unit dalam proses awal yang nantinya akan menghasilkan 2.500 yang berasal dari 25% barang dalam proses akhir dikali dengan unit dalam proses akhir sebesar 10.000 yang akan menghasilkan unit ekuivalen sebesar 52.500. Kemudian yang kedua kita akan menghitung membebankan biaya ke unit yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama yaitu biaya dalam proses awal sebesar 3.525 US dollar yang sudah dicantumkan dalam informasi biaya, kemudian ditambah dengan biaya pada bulan Juli sebesar 10.125 US dollar. Data tersebut juga berasal dari informasi biaya pada soal, kemudian kita tambahkan nantinya akan menghasilkan total biaya produksi sebesar 13.650 US dollar. Dan kemudian kita harus mencari biaya unit per ekuivalen dengan cara total biaya produksi sebesar 13.650 kita bagi dengan unit ekuivalen sebesar 52.500. Nantinya akan menghasilkan 0,26 dolar biaya per unit ekuivalennya. Dan untuk perhitungannya selanjutnya yaitu yang dipindahkan keluar sebanyak 13.000 yang berasal dari 0,26 US dollar biaya unit per ekuivalen yang dikali dengan 50.000 unit selesai dan dipindahkan keluar. Kemudian barang dalam proses akhir sebesar 650 berasal dari 0,26 US dollar yang dikali dengan 2.500 barang dalam proses akhir, kemudian 13.000 ditambah 650 akan menghasilkan total biaya yang dibebankan sebesar 13.650 US dollar. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang 5 langkah penyusunan laporan produksi. Yang pertama ada analisis arus fisik, yang kedua menghitung unit ekuivalen, yang ketiga menghitung biaya per unit, yang keempat ada penilaian persediaan barang yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir, dan untuk yang terakhir kita akan membahas tentang rekonsiliasi biaya. Untuk penjelasan lebih lanjut kita akan beralih kepada slide yang berikutnya. Dan untuk yang selanjutnya kita membahas pada langkah pertama yaitu analisis arus fisik. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk menelusuri unit produksi secara fisik. Unit fisik ini bukan unit ekuivalen. Unit fisik ini adalah unit yang berada di dalam setiap tahapan penyelesaian.
Dalam analisis arus fisik ini, kita bisa menggunakan rumus unit yang dimulai dan diselesaikan dengan cara total unit yang diselesaikan dikurangi dengan unit pada barang dalam proses awal. Dan untuk mencari unit yang dimulai, kita bisa menggunakan unit yang dimulai dan diselesaikan ditambah dengan unit pada barang dalam proses akhir. Untuk lebih jelasnya, kita akan pada penerapan contohnya. Berikut ini adalah penyusunan daftar arus fisik. Mengapa sih kita harus menyusun daftar arus fisik? Karena di dalam daftar arus fisik ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu unit untuk dipertanggungjawabkan, dan yang kedua adalah unit yang dipertanggungjawabkan. Unit yang dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan unit yang telah selesai dan dipindahkan keluar dari unit yang dimulai tetapi belum diselesaikan. Dari contoh ini terdapat informasi produksi, yaitu unit dalam proses awal sebesar 75% produk ini selesai, yaitu sebanyak 20.000 galon yang dihasilkan, kemudian unit selesai dan dipindahkan keluar sebanyak 50.000 galon, dan unit dalam proses akhir sebanyak 10.000 galon. Dari contoh ini kita diminta untuk susunlah daftar arus fisiknya. Penyelesaiannya yang pertama kita harus mencari unit yang dimulai dan diselesaikan dengan cara unit yang selesai sebesar 50.000, kemudian dikurangkan dengan unit barang dalam proses awal sebanyak 20.000 yang menghasilkan unit yang dimulai dan diselesaikan sebesar 30.000 galon. Dan unit yang dimulai yaitu kita mencari dengan cara unit yang dimulai dan diselesaikan sebesar 30.000. Ini berasal dari langkah sebelumnya yang sudah kita lakukan, kemudian ditambah dengan unit pada barang dalam proses akhir sebesar 10.000 yang menghasilkan unit yang dimulai sebanyak 40.000 galon. Setelah kita menyelesaikan langkah perhitungan, langkah selanjutnya kita harus membuat daftar arus fisik. Yang pertama, unit untuk dipertanggungjawabkan, yang berasal dari unit pada barang dalam proses awal 75% produk tersebut selesai sebesar 20.000 galon, dan kemudian untuk yang dimulai selama periode ini sebesar 40.000 galon, kemudian kita jumlahkan 20.000 ditambah 40.000 menghasilkan 60.000. 60.000 tersebut adalah total unit untuk dipertanggungjawabkan. Langkah kedua yaitu unit yang dipertanggungjawabkan. Dengan cara yang pertama kita harus menentukan unit selesai dan dipindahkan keluar. Dengan cara dimulai dan diselesaikan sebesar 30.000 ditambah dengan dari barang dalam proses awal sebesar 20.000 galon, kemudian menghasilkan 50.000 yang termasuk dalam unit yang selesai dan dipindahkan keluar. 50.000 tersebut kita tambahkan dengan 10.000 yang berasal dari unit barang dalam proses akhir sebesar 25%. Dari 50.000 dan ditambah 10.000 galon tersebut, kemudian akan menghasilkan total unit yang dipertanggungjawabkan sebesar 60.000. Hasil tersebut sama dengan unit yang akan dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam langkah kedua, yaitu menghitung unit ekuivalen. Berdasarkan informasi dari daftar arus fisik, unit ekuivalen rata-rata tertimbang untuk bulan Juli tersebut dapat diperhitungkan sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas tentang untuk output pada bulan Juli yang diukur sebesar 52.500. Berasal dari mana sih 52.500? 52.500 ini berasal dari unit selesai dan dipindahkan keluar sebesar 50.000 yang kita tambahkan dengan unit ekuivalen dari persediaan akhir sebesar 10.000 dikali 25% yang menghasilkan 2.500. Yang kedua kita akan membahas untuk persediaan awal. Terdapat 20.000 unit di dalam persediaan awal dan sudah selesai sebesar 75%. Persediaan awal ini kemudian dimasukkan ke dalam 50.000 unit selesai dan dipindahkan keluar selama bulan Juli. Oleh karena itu, metode rata-rata tertimbang ini memperlakukan unit dalam persediaan awal seakan-akan dimulai dan diselesaikan selama bulan terkini. Hal ini menyebabkan daftar unit ekuivalen yang diperlihatkan dalam langkah kedua ini hanya menunjukkan total unit yang telah selesai. Tidak perlu untuk memperlihatkan apakah unit yang telah selesai berasal dari bulan Juli atau dari barang dalam proses awal. Langkah berikutnya yaitu langkah perhitungan biaya per unit, yaitu langkah ketiga.
berdasarkan metode rata-rata tertimbang yang memasukkan biaya produksi terkait dengan unit pada barang dalam proses awal dan menghitung biayanya seakan-akan terjadi pada bulan Juli. Oleh karena itu, berdasarkan contohnya, biaya dalam proses awal digabung untuk menentukan biaya produksi pada bulan Juli. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Total biaya produksi pada bulan Juli dengan cara barang dalam proses awal ditambah biaya yang ditambahkan pada bulan Juli, yaitu 3.525 US dollar ditambah dengan 10.125 US dollar yang menghasilkan total biaya produksi bulan Juli sebesar 13.650 US dollar. Dan untuk biaya per unitnya kita cari dengan cara total biaya dibagi dengan unit ekuivalen pada bulan Juli, yaitu sebesar 13.650 US dollar dibagi dengan 52.500 yang menghasilkan biaya per unitnya sebesar 0,26 US dollar. Dan yang keempat yaitu penilaian persediaan. Dengan menggunakan biaya per unit sebesar 0,26 US dollar, nilai dari persediaan dapat diperhitungkan sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang dipindahkan ke Departemen Pengabsulan sebesar 13.000 US dollar yang dihitung dengan cara 50.000 unit dikali dengan 0,26 US dollar biaya per unitnya. Kemudian yang kedua, biaya dari barang dalam proses akhir sebesar 650 US dollar berasal dari 2.500 unit ekuivalen dikali dengan 0,26 US dollar biaya per unitnya. Unit yang sudah selesai pada langkah pertama, unit ekuivalen barang dalam proses akhir pada langkah kedua, dan biaya per unit pada langkah ketiga, seluruhnya diperlukan untuk menilai baik barang yang dipindahkan keluar maupun barang yang berada dalam proses akhir. Kemudian untuk langkah terakhir yaitu kita masuk ke dalam rekonsiliasi biaya. Total biaya yang dibebankan ke persediaan disajikan sebagai berikut, yaitu ada barang yang dipindahkan keluar sebesar 13.000 US dollar ditambah dengan barang dalam proses akhir sebesar 650 yang akan menghasilkan total biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 13.650 US dollar. Kemudian kita akan menghitung biaya dalam proses awal sebesar 3.525 US dollar, kemudian ditambah yang dikeluarkan selama periode terkini sebesar 10.125 US dollar yang menghasilkan total biaya yang dipertanggungjawabkan 13.650. Oleh karena itu, rekonsiliasi biaya ini digunakan untuk memeriksa apakah biaya yang dipertanggungjawabkan tepat sama dengan biaya yang dibebankan ke persediaan. Ingatlah bahwa total biaya yang dibebankan ke barang yang dipindahkan keluar dan ke dalam barang dalam proses akhir harus sama dengan total biaya barang dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan selama periode terkini. Dalam laporan penyusunan ini memiliki dua bagian. Yang pertama bagian informasi unit, yang kedua ada bagian informasi biaya. Bagian informasi unit disajikan daftar arus fisik dan daftar unit ekuivalen. Kemudian bagian informasi biaya dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada biaya untuk dipertanggungjawabkan dan yang kedua ada biaya yang dipertanggungjawabkan. Biaya yang pertama ini terdiri atas perhitungan biaya per unit dan biaya yang kedua ini terdiri dari penilaian barang yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir. Informasi yang diberikan pada contoh penerapan ini yaitu mengacu pada langkah 1 sampai dengan langkah 5, kemudian kita membuat laporan produksinya. Yaitu laporan produksinya berisi informasi unit. Yang pertama ada arus fisik. Kita cari dulu unit untuk dipertanggungjawabkan dengan cara unit dalam proses awal sebesar 20.000 yang ditambahkan dengan unit yang dimulai sebesar 40.000 nantinya akan menghasilkan unit untuk dipertanggungjawabkan sebesar 60.000. Kemudian kita akan mencari unit yang dipertanggungjawabkan berasal dari unit yang selesai sebesar 50.000 dan kemudian ditambah dengan unit pada barang dalam proses akhir sebesar 10.000 nantinya akan menghasilkan total unit yang dipertanggungjawabkan sebesar 60.000. Kemudian kita masuk ke unit ekuivalen, yaitu dengan cara unit yang selesai sebesar 50.000 dan unit pada barang dalam proses akhir sebesar 2.500.
kemudian 50.000 ditambah 2.500 akan menghasilkan total unit ekuivalen sebesar 52.500. Informasi biayanya, langkah selanjutnya yaitu biaya untuk dipertanggungjawabkan barang dalam proses awal sebesar 3.525 US dollar. Kemudian yang dikeluarkan pada periode ini kita tambahkan 10.125 sehingga menghasilkan total biaya untuk dipertanggungjawabkan sebesar 13.650. Kemudian kita mempunyai informasi tentang biaya per unit ekuivalen sebesar 0,26 US dollar. Dan untuk yang selanjutnya kita masuk ke dalam biaya yang dipertanggungjawabkan. Yang pertama ada biaya yang dipindahkan keluar sebesar 0,26 US dollar dikali dengan 50.000 nantinya akan menghasilkan yang barang yang dipindahkan keluar sebesar 13.000 US dollar. Kemudian barang yang dipindahkan keluar itu tidak mempunyai barang dalam proses akhir. Kemudian barang yang ada dalam proses akhir itu sebesar 650 dalam proses akhirnya yang dicari dengan cara 0,26 US dollar dikali dengan 2.500. Kemudian kita akan mempunyai total biaya yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar barang yang dipindahkan keluar 13.000 dolar dan untuk barang dalam proses akhir yaitu 650 dolar dan totalnya yaitu 13.650 US dollar. Dan untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi metode rata-rata tertimbang. Dalam hal ini keunggulan utamanya yaitu tentang kemudahannya dengan memperlakukan unit barang dalam proses awal sebagai bagian dari periode terkini. Seluruh unit ekuivalen menjadi bagian dalam proses yang sama saat penghitungan biaya per unit. Oleh karena itu, perhitungan biaya per unit menjadi lebih sederhana. Adapun kelemahannya yaitu berkurangnya akurasi dalam perhitungan biaya per unit untuk output periode terkini dan untuk unit-unit pada barang dalam proses awal. Jika biaya per unit dalam proses ini relatif lebih stabil dari satu periode ke periode berikutnya, metode rata-rata tertimbang ini cukup akurat. Nah, namun jika harga dari input-input produksi meningkat secara signifikan dari satu periode ke periode berikutnya, biaya per unit dari output terkini menjadi lebih rendah dan biaya per unit dari barang dalam proses akhir menjadi lebih tinggi. Jika diinginkan akurasi yang lebih besar dalam perhitungan biaya per unit, perusahaan harus menggunakan metode FIFO untuk menentukan biaya per unitnya. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, pada materi berikutnya ada input berganda dan departemen berganda. Pada subbab ini kita akan membahas mengenai yang pertama itu pembebanan input produksi yang tidak seragam. Pada pembebanan input produksi yang tidak seragam, itu terdapat pembebanan biaya konversi yang tidak seragam seperti tenaga kerja langsung dan overhead. Input tenaga kerja langsung itu biasanya diperlukan sepanjang proses dan overhead biasanya dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Bahan baku di sisi lain dibebankan secara seragam. Contohnya, bahan baku ditambahkan pada proses awal atau akhir proses. Kemudian ada penghitungan unit ekuivalen. Rumus unit ekuivalen dengan biaya rata-rata tertimbang yaitu produk selesai ditambah PDP akhir dan tingkat dikali tingkat penyelesaian. Kemudian rumus unit ekuivalen pada biaya FIFO, rumusnya yaitu produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian kemudian dikurangi PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Berikut ini adalah contoh penghitungan dari unit ekuivalen. Bisa dilihat pada informasi Departemen Pencampuran Head Blend memiliki data sebagai berikut. Nah, cara penyelesaiannya itu
diketahui bahwa unit ekuivalen itu rumusnya adalah produk selesai. Kita lihat produk selesainya itu ada bahan baku 60.000 dan ada yang konversi itu 60.000. Kemudian ditambahkan dengan barang dalam proses akhir, yaitu di slide dijelaskan barang dalam proses akhir ada 20.000 dikali 100%, jadi tingkat penyelesaian itu 100%, kemudian 20.000 dikali 40% dari ekuivalennya, dari persenan konversinya, yaitu totalnya 80.000 di bahan baku dan 68.000 di konversi. Kemudian ada penghitungan rumus biaya per unit. Biaya bahan per unit rumusnya yaitu biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang, kemudian dibagi unit ekuivalensi biaya bahan baku. Berikut terdapat contoh penghitungannya. Nah, terdapat informasi departemen percampuran. Nah, langkah ketiga, bagaimana cara penghitungan biaya per unitnya. Tinggal kita masukkan saja datanya. Biaya bahan baku per unit dalam proses awal yaitu 1.600 ditambah biaya bahan baku dalam periode sekarang, kemudian kita dibagi dengan unit ekuivalen yaitu 80.000, hasilnya 0,17, itu yang biaya bahan baku. Kemudian yang biaya konversi per unit 200 ditambah 3.200 dibagi 68, yaitu 0,05. Nah, jadi total biaya per unit yaitu biaya bahan baku per unit ditambah biaya konversi 0,17 ditambah 0,05 sama dengan 0,22 per unit. Kemudian departemen lebih dari satu. Dalam proses produksi, beberapa departemen menerima barang-barang dari yang selesai sebagian dari departemen sebelumnya. Nah, pendekatan yang umumnya dilakukan ini adalah memperlakukan barang yang diterima dari departemen sebelumnya atau transferred in good sebagai bahan baku kelompok yang terpisah saat menghitung unit ekuivalen. Kemudian ada laporan produksi penentuan harga pokok FIFO. Perbedaan antara metode rata-rata tertimbang dengan FIFO yaitu jika perubahan terjadi pada harga input produksi dari satu periode ke periode berikutnya, maka FIFO menghasilkan biaya per unit yang lebih akurat. Nah, biaya per unit yang lebih akurat di sini ini berarti pengendalian biaya yang lebih baik, kemudian penetapan harga yang lebih baik, dan sebagainya. Namun dengan metode penentuan harga pokok proses FIFO, unit ekuivalen dan biaya produksi pada barang dalam proses awal dikeluarkan dari penghitungan biaya per unit metode terkini. Nah, metode ini mengakui bahwa pekerjaan dan biaya yang dibawa dari periode sebelumnya itu menjadi bagian dari periode tersebut. Akan menjelaskan tentang 5 langkah untuk membiayakan produksi. Langkah yang pertama, kita harus melakukan analisis arus fisik. Yang kedua, perhitungan unit ekuivalen. Yang ketiga, menghitung biaya per unit. Yang keempat, ada penilaian persediaan. Dan yang terakhir, kita melakukan rekonsiliasi biaya. Nah, untuk langkah yang pertama, kita melakukan analisis arus fisik, di mana analisis arus fisik ini mempunyai tujuan untuk menelusuri unit produksi fisik. Seperti halnya pada rata-rata tertimbang, dalam metode FIFO ini dibuat daftar arus fisik juga. Dan untuk yang selanjutnya kita masuk ke daftar arus fisik. Yang pertama kita mencari unit untuk dipertanggungjawabkan dengan cara menghitung unit pada barang dalam proses awal sebanyak 75% produk tersebut selesai sebesar 20.000, yang kemudian ditambah dengan unit yang dimulai selama periode ini sebesar 40.000, yang kemudian ditambah akan menghasilkan total unit untuk dipertanggungjawabkan sebesar 60.000.
Yang kedua, kita menghitung unit yang dipertanggungjawabkan dengan cara dimulai dan diselesaikan sebesar 30.000 unit, kemudian ditambah dengan unit barang dalam proses awal sebesar 20.000 yang akan menghasilkan unit yang diselesaikan dan dipindahkan keluar sebanyak 50.000. Nah, untuk menghitung unit yang dipertanggungjawabkan, kita menghitung unit yang telah selesai dan dipindahkan keluar sebanyak 50.000 ditambah dengan unit barang dalam proses akhir sebesar 25% produk tersebut selesai dengan jumlah yang dihasilkan sebanyak 10.000, sehingga ditambah akan menghasilkan 60.000 total unit yang dipertanggungjawabkan. Yaitu menghitung unit ekuivalen. Dari perhitungan unit ekuivalen terdapat suatu perbedaan antara rata-rata tertimbang dengan FIFO. Dengan FIFO ini, unit ekuivalen pada barang dalam proses awal tidak dihitung sebagai bagian dari total pekerjaan ekuivalen. Hanya pekerjaan ekuivalen yang diselesaikan dalam periode ini yang dihitung. Pekerjaan ekuivalen yang diselesaikan bagi unit dari periode sebelumnya dihitung dengan mengalihkan jumlah unit pada barang dalam proses awal dengan persentase pekerjaan yang masih tersisa. Kemudian kita masuk ke dalam contohnya. Dalam metode rata-rata tertimbang, unit ekuivalen pada bulan Juli sebesar 52.500 unit. Sedangkan dengan metode FIFO, unit ekuivalen pada bulan Juli sebesar 37.500. Nah, sebanyak 37.500 ini mewakili output pada periode terkini. Terjadi selisih antara metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO ini dikarenakan metode rata-rata tertimbang menghitung 15.000 unit ekuivalennya dari pekerjaan periode sebelumnya, yaitu 20.000 unit barang dalam proses awal dikali dengan 75% produk tersebut selesai, sehingga menjadi bagian dari periode ini. Yang selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu perhitungan biaya per unit. Biaya periode tambahan yang dikeluarkan pada periode terkini sebesar 10.125 US dollar. Oleh karena itu, biaya produksi per unit pada periode ini yaitu dihitung dengan cara 10.125 US dollar dibagi dengan unit ekuivalen pada bulan Juli sebesar 37.500, sehingga menghasilkan biaya per unit sebesar 0,27 US dollar. Perhatikan bahwa biaya dari persediaan awal dikeluarkan dari perhitungan biaya per unitnya. Hanya biaya produksi dari periode terkini yang dihitung. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu penilaian persediaan, yang dimana terjadi perbedaan yang sangat signifikan yang akan muncul pada metode rata-rata tertimbang dan rata-rata FIFO. Dengan rata-rata tertimbang, biaya dari barang yang dipindahkan keluar adalah biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit yang diselesaikan. Namun dengan FIFO terdapat dua pengelompokan unit yang telah selesai. Yang pertama ada unit yang dimulai dan diselesaikan sebesar 30.000 unit dan unit pada persediaan awal sebesar 20.000 unit. Biaya dari setiap kelompok itu harus diperhitungkan secara terpisah dan kemudian dijumlahkan untuk memperoleh biaya dari barang yang dipindahkan keluar. Yang pertama kita akan menghitung biaya unit yang dimulai dan diselesaikan dengan cara biaya per unit dikali dengan unit yang dimulai dan diselesaikan. Biaya per unit sebesar 0,27 US dollar dikali dengan unit dimulai dan diselesaikan sebanyak 30.000 unit yang akan menghasilkan biaya per unit yang dimulai dan diselesaikan sebesar 18.100 US dollar. Kemudian untuk unit-unit ini penggunaan biaya per unit periode terkini seluruhnya telah selesai, namun biaya dari unit yang berasal dari barang dalam proses awal yang dipindahkan keluar adalah permasalahan yang lain. Unit dari barang dalam proses awal ini dimulai pada bulan Juli dengan biaya periode yang telah dikeluarkan sebesar 3.525 US dollar dan 15.000 unit dari output ekuivalen yang telah diselesaikan. Untuk menyelesaikan unit ini diperlukan ada 5.000 unit ekuivalen. Oleh karena itu, biaya dari unit barang dalam proses awal dipindahkan keluar adalah kita dapat menghitungnya dengan cara biaya periode sebelumnya sebesar 3.525 US dollar ditambah dengan biaya per unit sebesar 0,27 US dollar yang kita kali dengan unit ekuivalen untuk diselesaikan sebesar 5.000 unit ekuivalen. Kemudian akan menghasilkan biaya dari unit barang dalam proses awal
sebesar 4.875 US dollar. Jadi biaya per unit dari 20.000 unit ini sebesar 0,244 US dollar. Dari mana kita bisa menghitungnya, yaitu dengan biaya dari unit pada barang dalam proses awal sebesar 4.875 US dollar dibagi dengan 20.000 per unit pada periode ini. Gabungan dari biaya periode sebelumnya dan periode terkini. Yang terakhir, kita melakukan rekonsiliasi biaya. Berikut ini adalah total biaya yang dibebankan ke produksi. Yang pertama, kita mencari barang yang dipindahkan keluar. Yang pertama, ada jumlah unit pada barang dalam proses awal sebesar 4.875 US dollar. Kemudian yang kedua, jumlah unit yang dimulai dan diselesaikan sebanyak 8.100, dan unit dalam proses akhir dengan cara menghitung 0,27 US dollar dikali dengan 2.500 akan menghasilkan 675. Kemudian kita tambahkan semua yang akan menghasilkan total biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 13.650 US dollar. Yang kedua, kita akan menghitung biaya produksi untuk dipertanggungjawabkan selama periode tersebut adalah barang dalam proses awal sebesar 3.525 US dollar ditambah dengan unit yang dikeluarkan selama periode terkini sebesar 10.125 yang akan menghasilkan total biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 13.650 US dollar. Oleh karena itu, terjadi persamaan antara total biaya yang dipertanggungjawabkan dengan total biaya untuk dipertanggungjawabkan. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke dalam penyusunan laporan produksi dengan menggunakan metode FIFO. Pada laporan produksi ini memiliki dua bagian. Yang pertama, yaitu bagian informasi unit, dan yang kedua, bagian informasi biaya. Pada bagian informasi unit menyajikan daftar arus fisik dan daftar unit ekuivalen. Pada bagian informasi biaya juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, ada biaya untuk dipertanggungjawabkan, dan yang kedua adalah biaya yang dipertanggungjawabkan. Biaya yang pertama terdiri atas perhitungan biaya per unit, dan biaya yang kedua terdiri atas penilaian barang yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke dalam penyusunan laporan produksi menggunakan metode FIFO. Mengacu pada 5 langkah tersebut, kita diminta untuk menyusun laporan produksi pada bulan Juli 2013 menggunakan metode FIFO. Langkah yang pertama, kita melakukan informasi unit. Kita menghitung unit untuk dipertanggungjawabkan dengan cara unit pada barang dalam proses awal sebesar 20.000 ditambah dengan unit yang dimulai sebesar 40.000 akan menghasilkan total unit untuk dipertanggungjawabkan sebesar 60.000. Yang kedua, kita menghitung unit yang dipertanggungjawabkan untuk arus fisik dan unit ekuivalen. Yang pertama, untuk unit yang dimulai dan selesai untuk arus fisik sebesar 30.000 dan unit ekuivalen sebesar 30.000. Yang kedua, untuk unit yang dimulai dari barang dalam proses awal untuk arus fisik sebesar 20.000 dan untuk unit ekuivalen sebesar 5.000. Yang ketiga, unit pada barang dalam proses akhir untuk arus fisik sebesar 10.000 dan untuk unit ekuivalen sebesar 2.500. Sehingga kita akan mencari total unit yang dipertanggungjawabkan untuk arus fisik dengan menambahkan 30.000 ditambah 20.000 ditambah 10.000 akan menghasilkan 60.000 total unit yang dipertanggungjawabkan untuk arus fisik, dan untuk unit ekuivalen sebesar 37.500 dari 30.000 unit yang dimulai dan selesai ditambah unit selesai dari barang dalam proses awal sebesar 5.000 dan unit pada barang dalam proses akhir sebesar 2.500. Untuk tahapan yang kedua, kita akan menganalisis informasi biaya, yaitu biaya untuk dipertanggungjawabkan. Yang pertama, kita akan menghitung barang dalam proses awal sebesar 3.525 US dollar ditambah dengan yang dikeluarkan pada periode ini sebesar 10.125 yang akan menghasilkan total biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 13.650 US dollar. Kemudian kita mempunyai informasi biaya per unit ekuivalen sebesar 0,27 US dollar yang berasal dari 10.000 dibagi dengan 37.500. Kemudian untuk biaya yang dipertanggungjawabkan yang akan dipindahkan keluar untuk PDP akhir, dan kemudian kita akan menghitung totalnya. Biaya yang dipertanggungjawabkan
Yang pertama, untuk unit pada barang dalam proses awal, kita menghitung dari periode sebelumnya. Ada barang yang dipindahkan keluar, yaitu 3.525 US dollar. Dan yang kedua, ada pada periode terkini, yang dipindahkan keluar itu sebesar 1.350 yang berasal dari 0,27 US dollar dikali dengan 5.000. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menghitung unit yang dimulai dan diselesaikan sebesar 8.100 untuk dipindahkan keluar dengan cara 0,27 US dollar dikali dengan 30.000. Kemudian yang terakhir, kita akan menghitung barang dalam proses akhir sebesar 675 dari 0,27 US dollar dikali dengan 2.500. Sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan untuk dipindahkan keluar sebesar 12.975 US dollar dan untuk PDP akhir sebesar 675 US dollar, sehingga totalnya adalah 13.650 US dollar.